Ya, jadi yang pertama jangan lupa inform konsen ya. Perkenalkan, saya Dr. Lia yang bertugas pada pagi hari ini di Polif pada pagi hari ini. Jangan lupa kita konfirmasi identitas, ada nggak di situ ya? Ada dok. Bukan yang untuk pelajaran ada. Saya terlewatkan. Tetap kita konfirmasi saja ya, konfirmasi tes Pak. Ada dengan Bapak siapa? Bapak Budi, umur berapa Pak? Tinggal di mana? Apa pekerjaannya? Ya, Pak. Jadi sebelumnya kan kita sudah tanya jawab, sudah anamnesis, sudah wawancara. Bapak datang dengan keluhan nyeri pinggang menjalar ke belakang. Ya, jadi saya akan lakukan pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik. Di sini bertujuan untuk bisa mendapatkan bagian mana Bapak yang mengalami kelainan ya. Bapak dengan harapannya pemeriksaan ini dapat menegakkan ya, mampu menegakkan diagnosis, membantu saya menegakkan diagnosis dan memberikan terapi atau pengobatan yang tepat dengan sesuai dengan kondisi Bapak ya. Bapak pemeriksaan ini Bapak bisa menolak. Pemeriksaan ini saya akan lakukan secara profesional ya, dijamin kerahasiaan dari pemeriksaan ini. Bapak punya berhak untuk menolak pemeriksaan ini. Kalau Bapak setuju boleh kita lanjutkan, bila tidak ya kita stop sampai di sini. Ya, jadi kita tetap harus pasien mempunyai hak untuk menolak setiap pemeriksaan. Jadi kita tetap inform konsen dan meminta persetujuan ya. Yang pertama inspeksi ya. Inspeksi. Jadi kita lihat area costovertebra ya, costovertebra ya, costovertebra. Jadi kita lihat, kita perhatikan. Ini costo. Jadi costovertebra itu pas di bawah costa 12 ya. Di bawah costa 12 itu costo daerah costovertebra. Jadi kita perhatikan di sini ya. Kan ginjal di area sini kan? Jadi kita perhatikan di situ. Kita lihat apakah ada tanda-tanda radang atau tidak, inflamasi dari kemerahan kah, ya ada bengkak kah, ataupun luka, misalkan pasien trauma ya, kita lihat apakah ada tanda-tanda luka seperti luka gores kah, luka robek, itu yang kita perhatikan, atau hematoma ya. Nah, karena jangan sampai kalau pasien trauma biasanya trauma ginjal ya, ataupun ruptur ginjal. Kemudian setelah inspeksi palpasi. Dari palpasi kita menggunakan ya kedua tangan, kita hangatkan. Ya tempat tadi ya. Pasien masuk terlentang dulu. Ya, kita mulai lagi dari persiapan pasien dulu. Jadi ya persiapan pasien. Bapak silakan Bapak berbaring. Bapak setuju, Bapak silakan berbaring. Sebelum berbaring, Bapak silakan mengeluarkan, kosongkan kandung kemih dulu ya, silakan miksi, silakan kencing, keluarkan, kosongkan kandung kemih. Saya sebagai pemeriksa juga melakukan cuci tangan, bersiapan melakukan cuci tangan dan menggunakan handscoon ya. Kita lakukan pemeriksaan pada ruangan yang tenang dan pencahayaan yang cukup ya, cahayaan yang cukup. Oke, kita hangatkan tangan kita, baru kita bisa tanpa handscoon, bisa menggunakan handscoon apabila kita tahu pasien ini pasien infeksius ya, apakah ada hepatitis B kah ya. Kalau tidak bisa saja lakukan tanpa handscoon ya. Kita lakukan menghangatkan dari tangan. Nah, kemudian tadi kita perhatikan daerah costovertebra, apakah ada tanda-tanda inflamasi, merah kah ya, kemerahan, bengkak, apakah ada luka, entah luka robek, luka lecet, hematoma ya. Jangan sampai pasien sebelumnya datang dengan keluhan pos kecelakaan ya, lalu lintas. Kalau dia ada hematoma pada daerah costovertebranya, kemudian hematoma, ada luka yang kita curiga, jangan sampai dia trauma ginjal, bisa saja ruptur ginjal ya, jadi robekan pada ginjal. Akibat perdarahan apa yang muncul? Kencingnya keluar darah. Nah, itu kita konfirmasi dengan itu ya. Dari selain hematoma di daerah costovertebra ada luka,
Kita tanya kencingnya barusan apa. Kalau merah ya kita curiga jangan sampai trauma ginjal, et causa ruptur ren ya, ruptur ginjal. Kemudian palpasi ya. Jadi kita satu tangan kiri di bawah ya, kiri di bawah. Kemudian kita menekan, yang di atas menekan. Pak, Bapak tarik napas, buang napas. Saat saya bilang tarik napas yang dalam, tarik ya. Bapak tolong tarik napas yang dalam, panjang ya. Nah sambil kita tekan, akan teraba balotomen. Itulah teraba ginjal ya. Saat Bapak ekspirasi, Bapak buang nafas, kita angkat sudah tangannya kita. Jadi kita meraba, kita tekan saat tarikan napas ya. Inspirasi yang maksimal. Begitupun di sebelahnya. Jadi kalau kita periksa kanan ya kita periksa kiri juga, karena ginjal kan ada keduanya ya, bukan hanya satu ginjal. Jadi satu lagi, tangan kita di bawah. Bapak tarik napas yang dalam. Nah kita sambil tekan, kita raba ya, kita raba. Oh, kita raba ya. Terabanya apa? Apakah kita lihat juga Bapak meringis kesakitan atau tidak, ada nyeri tekan saat kita lakukan perabaan atau tidak, apakah terjadi pembengkakan ginjal ya. Nah itu interpretasinya. Kalau kita palpasi ginjal apa yang didapatkan, apakah nyeri tekan ya, sambil kita kita tekan, kita lihat juga pasien dia meringis atau tidak, sambil kita tanyakan, Pak sakit ya, teraba terus sakit nyeri tekan atau tidak, terus teraba ada pembesaran atau tidak ya. Setelah itu apa ya, perkusi ya. Jadi perkusi itu pasien duduk ya, dia bisa duduk gak ya. Jadi perkusi, jadi di mana? Jadi misalkan di bawah costa vertebra costa 12 ya. Jadi kita lakukan seperti ini. Misalkan ini costa 12 bawahnya, kita lakukan seperti ini, baru kita ketok. Jadi tangan satu di costa vertebra, kita lakukan tangan satu di costa vertebra, kita memberi ketokan dengan kepalan ya di tangan kita ya. Pak nyeri atau tidak ya, itu yang kita tanyakan. Kalau dia nyeri berarti apa sih itu? Batu ginjal. Ya, berarti kemungkinan ada batu ginjal. Nah sebelahnya juga, karena kan dua ginjal, jadi jangan cuma satu. Jadi Pak nyeri atau tidak? Pak nyeri atau tidak? Nah, jadi kiri dan kanan. Jadi curiga kalau nyeri bisa saja ada kecurigaan ke batu saluran kemih ya. Oke. Terus sekarang auskultasi. Auskultasi pada arteri renalis ya. Jadi kita lakukan auskultasi pada arteri renalis. Arteri renalis itu posisinya di sini. Coba lihat di gambar tuh ya. Di bawah kostal ya. Kita lakukan pemeriksaan pada ya. Kita cek ya. Kalau belum terbiasa nggak apa-apa, sini ke sini saja cari ya. Nah, kalau bilang kalau hasilnya bunyinya ada bising ya, ada bising berarti kemungkinan stenosis ataupun aneurisma pada arteri renalis ya, di sini ya. Oke. Kemudian apa lagi? Suprapubik. Sekarang suprapubik ya. Jadi suprapubik itu di sini, ini nih. Ya. Ini siastop. Nah, di sini ya. Ini suprapubik pas di atas pubis. ya, di atas mons pubis ya. Itu suprapubik. Jadi misalkan di sini, ini enggak tahu lihatnya suprapubik yang mana. Ini sudah ya, jadi kita anggap sini. Ini kan sias. Jadi pertama inspeksi ya. Inspeksi kalau dia normalnya misalkan tidak ada urin yang di atas lebih dari 150 cc, berarti dia rata-rata saja ya. Dia rata-rata saja. Jadi kalau dia bulging ada seperti benjolan begini,
Nah, kita curiga apakah bisa dia vesika urinarialnya penuh ataupun dia bisa tumor buli-buli, ya. Kemudian apalagi dia benjolannya tidak teratur, nah, kita curiga Tumor tumor buli-buli. Kalau dia hanya vesikanya penuh di atas 150 cc, ya, itu dia bulging saja, tapi dia rata, ya, dia berupa seperti ini, tapi dia rata. Kalau dia tumor buli-buli, biasanya dia tidak beraturan, ya, tidak teratur. Kemudian periksa testis di skrotum. Ya, jadi periksa testis. Sebenarnya sih nanti next ya, ini tak gabung mungkin. Bisa testis di skrotum ya, sudahlah. Kita periksa ya, bila kita ini inspeksi toh? Inspeksi kita lihat kan normalnya kan 2 ya. Terus yang kanan lebih tinggi daripada yang kiri. Nah, kita lihat kalau memang satu tidak ada berarti hanya satu, maksudnya berarti dia seminoma testis intraabdominal ya. Jadi kita hanya inspeksi saja dulu. Kemudian palpasi, nyeri tekan suprapubik. Nah, kalau kita nyeri tekan, jadi nyeri tekan saja ya, tekan. Pak sakit sambil kita lihat mimik pasien, di wajah pasien ya. Pak sakit, Bapak sakit, sini sakit, sini adalah oh sakit, berarti kita bisa curiga ini satu sistitis ya. Kemudian kalau teraba keras besar ya, teraba benjolan ya, kita curiga berarti mungkin tumor buli-buli ataupun dia bisa uterus yang membesar ataupun ovarium membesar ataupun tumor uterus ya. Kemudian tumor buli-buli kah, tumor uterus kah, atau ovarium yang membesar ya. Jadi bisa sambil kita palpasi, kita lihat mimik wajah pasien, kita tanya konfirmasi nyerinya atau tidak. Terus urin sisa yang banyak, jadi kita bisa konfirmasi dengan colok dubur manual ya. Jadi kita lakukan satu tangan di suprapubik, satu kita lakukan colok dubur ya. Jadi sambil tekan di suprapubik kita lakukan colok dubur. Itu untuk mengetahui apakah ada urin sisa yang masih banyak atau tidak. Kemudian perkusi ya. Nah, perkusi itu kalau buli-buli kosong kita tidak dapat identifikasi dengan perkusi. Tapi kalau dia terisi lebih dari 150 ataupun ada kista, dia peka ya. Ya, dia peka. Kemudian apalagi pemeriksaan genitalia. Nah, jadi pemeriksaan genitalia laki-laki, ya, eksternal laki-laki. Jadi kita inspeksi, ya, kita inspeksi dari ini ujung pangkal sampai dari ujung hingga pangkal penis, ya, kita inspeksi. Jadi apakah ada tanda-tanda inflamasi kah? Apakah ada luka kah? Ya, ada apalagi tadi kondiloma acuminata seperti kutil berjengger seperti jengger ayam. Nah, terus yang kita perhatikan lagi adalah pasiennya sudah disirkum atau belum? Ya, pasien disirkum atau belum? Nah, kalau belum, proposium itu kan kulit tuh ya, yang kulitnya tuh proposiumnya dia panjang ke depan ya, dia apakah dia panjang sekali atau dia normal. Ya, kalau dia panjang sekali kita pastikan lagi, coba kita tarik ke belakang ya. Kalau dia tidak bisa melewati dari glans penis berarti dia fibrosis ya. Kalau kita sudah paksa tarik ke belakang, sudah lewati glans penis tetapi
setelah kita reposisi dia tidak kembali ke depan, ya, dia tidak reposisi kembali, berarti itu namanya parafimosis, ya. Jadi kita kalau dia prepuciumnya panjang, kita tarik, toh, tarik ke belakang. Kalau dia melewati glans penis, berarti dia fimosis. Kalau setelah itu kita sudah paksa tarik ke belakang, dia sudah lewati, ya dia tidak melewati tadi ya fimosis. Kalau kita sudah tarik paksa ke belakang, dia sudah lewati glans penis, tapi di saat reposisi kembali dia sudah tidak balik, berarti itu parafimosis. Jangan terbalik-balik ya, jangan terbalik-balik. Nah, kemudian kalau dia sudah sirkum, kita lihat glans penisnya, apakah ada herpesnya, berbenjol-benjol bintik berair atau tidak, ya. Kemudian kalau dia ada radang, ya, ada kemerahan, bengkak, kita curiga balanitis, ya. Kemudian muara uretranya, ya, muara uretra, kita perhatikan ada iritasi atau tidak. Tanya juga sudah lama atau belum. Sudah lama, jadi kemungkinan nih, ya, erythroplasma of Querette, ya. Kemudian kondiloma acuminata. Kondiloma itu yang tadi saya bilang, dia seperti kutil berjengger, seperti jengger ayam, ya, seperti jengger ayam. Kita perhatikan juga pada muara uretranya. Apalagi uretral discharge, ya, apakah keluar nanah? Kalau keluar nanah kita curiga uretritis. Kalau dia darah, berarti kita curiga ya bisa jadi ruptur uretra kah, ataupun batu, ya, ataupun tumor uretra. Kemudian pada sulcus, ya, sulcus yang mana? Cepat, Sulaiman. Ya, sulcus, ya. Jadi kita lihat apakah ada kankroid, skar-skar, ya, maupun tumor, ataupun sama kondiloma acuminata atau tidak, ya. Itu yang kita perhatikan. Kemudian apa? Lihat letak dari meatus uretra. Jadi ada tipe hipospadi. Nah, ya dia anterior, ya, anterior, middle, posterior, ya. Nah, kemudian kalau dia meatus uretnya pada corona glandis mana? Corona. Ya, oke. Jadi kalau dia di corona glandis berarti dia anterior, toh? Biasanya di sini. Kemudian kalau middle, meatus pada batang penis, middle, bisa di sini, ya. Di middle, ya. Kalau dia pada corona glandis ataupun dia di middle, dia di batang. Kalau dia di batang berarti dia hipospadia tipe middle, ya, di batang. Jadi ada tuh anak-anak datang keluhan, mamanya bawa hidup, saya anak kecil pun dia menyembur dari atas, keluarnya dari atas, bukan dari tengah-tengah sini, ada tertutup ini, tapi dia keluar lewat atas. Berarti dia hipospadia tipe middle. Kita sebagai dokter umum rujuk ke dokter bedah, ya, spesialis bedah. Kita tidak tahu bikin apa, jadi dokter bedah nanti yang mengubah dia punya letak dari meatus dioperasi. Kemudian posterior, ya, pada meatus uretriumnya tuh pada perineum. Nah, jadi saya bilang ini nih, kalian gambar toh. Ada dia di sini ulang ya, bukan di atas sini ya, di sini di batang ya. Jadi sini ke anterior nih, toh, di daerah anterior. Jadi di anterior tuh nih, anterior, middle, posterior dari pospadi. Jadi ini kan daerah sini anterior. Ini batang, daerah batang sini itu, nah, daerah batang sini itu middle, ya, middle. Jadi dia bisa meatusnya di sini, ya, di sini kah, di sini, ini masih middle. Nah, kalau dia posterior tuh sudah ke belahannya skrotum, ya, ini nih lihat nih, belahannya skrotum kalau sudah posterior, ya. Jadi ini skrotum, ini skrotalis, kemudian ini perineum, ya. Jadi di bawah skrotum sudah perineum, ya, perineum. Jadi anterior, middle,
kemudian posterior ya. Karena sudah posterior sudah masuk skrotum sama perineum. Ya. Jadi dia bisa di anterior, bisa di anterior, dia bisa di middle, bisa juga di daerah posterior ya, di area periskrotalis kah. Nah, jadi setelah itu sudah ya, untuk letak hipospadia ada 3 tipe. Untuk epispadi, jadi epispadia itu muara uretranya di dorsum penis, ini epispadi ya. Epispadia, hipospadia itu area bawah, epispadia di area epispadia pada area dorsum ya. Ini hipospadi ya. Jadi kalau muara uretranya daerah, istilahnya kita daerah bawah ya, berarti hipospadia. Kalau dia di dorsum berarti dia epispadi. Nah, jadi itu biasanya, saya salah ingat tadi, jadi epispadi itu yang dari atas. Jadi kalau kalian nanti koas di poli bedah, biasanya ada orang tua bawa anaknya keluhannya kencing dari atas, itu berarti epispadia ya, muara uretranya di dorsum penis. Kemudian fistel uretra ya. Jadi fistel seperti benjol-benjol kecil ya. Kita curiga jangan sampai dia periuretritis ataupun dia trauma ya. Sama hipoplasia penis, berarti penisnya kecil, mikropenis. Jadi dia bilang, saya ini punya penis tidak berkembang, kecil-kecil begini saja, berarti dia mikropenis ya. Kita sebut, kita interpretasinya mikropenis. Kemudian apalagi? Hipospadia penis akan bengkok ke arah ventral. Mana ke arah ventral? Bagaimana ke arah ventral? Ke arah atas. Jadi dia bengkok ke atas ya. Berarti kurvatura penis ya. Nah, jadi di penis itu apa yang kita perhatikan? Intinya perhatikan adalah muara uretranya. Apakah dia masuk di tipe hipospadia kah? Apakah dia di epispadi ya? Oke. Kemudian palpasi, raba mulai dari propusium sampai batang penis serta uretra. Jadi palpasi biasa saja ya. Kita raba ya. Tekan. Sambil kita tanya pasien juga ada nyeri tekan atau tidak ya. Pokoknya dari propusium, kemudian glans, kemudian batang penis ya. Batang penis sampai di uretra ya. Tekan saja, palpasi saja, palpasi. Sakit tidak Pak? Ada nyeri? Nah ya, ada nyeri atau tidak? Jadi kita palpasi mulai dari propusium sampai batang penis serta uretra. Fimosis teraba massa lunak atau teraba keras di propusium pada glans penis atau sulcus coronarius ya. Jadi teraba primosisnya lunak ataupun keras di bawah propusium. Berarti propusium kan di atas, toh? Apakah dia di glans penisnya kah ataupun dia di sulcus ya, itu yang kita raba. Jadi saya bilang raba tadi boleh dari atas sampai bawah ya, sampai di uretranya. Terus uretranya kita raba, dia seperti tali. Terus kemudian kita tanya, Pak, bagaimana kencingnya? BAK-nya seperti apa? Oh, tidak, pancarannya tidak luas, Dok. Kurang, pelan. Nah, kita curiga dia struktur uretra ya. Kemudian teraba batu pada navicularis gland penis dan penoskrotalis. Penoskrotalis tadi di mana? Ya, di situ tuh kita raba ya. Kita raba untuk navicularis glandsnya sama di penoskrotalis ya. Di penoskrotalis kan tadi masuk di posterior ya. Oke, sekarang skrotum. Ini skrotum. Skrotum itu normalnya ada 2, testis dan paling tinggi kanan daripada kiri ya. Nah, kita perhatikan pertama inspeksi, berarti kita belum sentuh ya, belum palpasi. Jadi kita lihat, yang kanan lebih tinggi dari yang kiri ya. Ada benjol-benjol, ada nanah, kemungkinan abses. Apakah ada luka ya, tanda-tanda kemerahan, mengkilap ya, dia mengkilap ataukah dia basah
Tanya pasien juga apakah dia nyeri atau tidak. Jadi kemungkinan ada CA kalau dia ada gangren ya. Kemudian dia karsinoma skrotum. Terus pembesaran skrotum apa saja? Ini tadi yang sudah dijelaskan ya. Ada orsitis ya, nyeri pada testis, skrotum ya. Ada skrotum. Nyeri, dia bengkak, dia merah. CA testis ada skrotumnya tapi berbenjol-benjol ya, berbenjol-benjol. Terus tidak ada tanda radang maupun tidak nyeri. Kemudian hidrokel testicularis. Jadi skrotumnya besar tapi dia rata. Dia tidak berbenjol-benjol, dia rata ya. Nanti kalian sudah kuliah ini belum? Belum. Sebentar. Iya, dokter. Jadi nanti kalau memang sebentar kuliah coba kalian lihat sama coba lihat juga di internet saja ya. Di buku-buku juga ada supaya kalian bisa tahu yang mana sih gambaran orsitis, CA testis ya. Untuk hidrokel funicularis, jadi biasanya ada satu lagi benjolan, jadi terlihat seperti 3 testis ya, seperti 3 testis di sini, seperti 3. Nah itu hidrokel funicularis. Kalau hernia inguinalis itu sini, selangkangan inguinalnya bengkak ya, terdapat seperti benjolan. Nah itu kita curiga adanya hernia inguinalis. Kalau dia reponibel, dia masih kita dorong, kita coba, Pak tarik napas, kita dorong ke atas, ataupun dia berbaling sudah hilang, itu berarti dia hernia inguinalis reponibel, masih masuk kembali ke rongga abdomen. Kalau dia tidak masuk lagi berarti irreponibel. Varikokel, gambaran kebiruan menonjol dengan berkelok-kelok sepanjang skrotum. Ya, jadi varikokel ini gambaran kebiruan menonjol, jadi kayak apa? Cacing ya, kayak cacing. Kayak gambaran vena membesar. Nah, dia berkelok-kelok sepanjang skrotum. Terus dia pasien minta Pak baring, coba saya lihat saat Bapak baring, biasanya dia menghilang. Berarti itu varikokel. Kalau hematosel berarti ada perdarahan akibat trauma ya, skrotum biru, bengkak, ada tanda-tanda dari trauma. Apakah ada hematoma ataukah dia luka ya, itu berarti ada kemungkinan hematoselnya, perdarahan akibat trauma. Torsio testis, testis yang terpuntir lebih tinggi dari yang normal ya. Torsio testis lebih tinggi dari normal. Jadi kita lihat, ini kan tadi semua masih inspeksi tuh, kita lihat testisnya ada lebih tinggi dari yang normal atau tidak, maupun dengan posisi horizontal ya, yang normal. Palpasi, nah palpasi berarti kita sudah palpasi, kita raba jumlah testisnya ada berapa? Ada 2. Kita raba ya, kita raba. Oh ya 2 testisnya, kemudian skrotumnya lebih tinggi dari kanan daripada kiri. Dia bilateral ada 2 ya, 2. Kemudian testis, kita raba keras sekali, kita raba testisnya ya, ada nyeri tekan atau tidak ya. Testis teraba keras sekali kan, normalnya kan tidak keras kan, normalnya keras atau terada? Terada kan? Nah, jadi kalau dia teraba keras sekali terus dia nyeri tekan, berarti curiga seminoma ya, seminoma testis. Kemudian kalau dia hidrokel, testis tidak teraba, kemudian dia fluktuasi seperti apa ya, kayak balon, kayak kita isi air kalau kita raba-raba tuh ya, dia berfluktuasi. Jadi saat kita lakukan ini tes transluminasi, dia positif. Jadi mana tadi? Jadi ya, ini misalkan dari sini ya, toh, kemudian kita lihat kasih begini, cahayanya sampai di atas. Ya, ini jadi dia begini, jadi dia cahayanya sampai di atas.
itu berarti dia transluminasi positif berarti hidrokel. Nah, jadi kita lakukan sini. Wah, jadi terang semua, skrotumnya tuh udah terang, testisnya terang, berarti transluminasi positif. Kita lakukan harus di ruangan yang gelap. Oke, kemudian torsio testis. Nah, tadi jadi kita mengangkat testisnya hingga melewati di atas simfisis, ya. Jadi kita angkat ini testis ke atas begini. Kalau dia nyeri berarti pensign positif, berarti dia kita curiga torsio testis terpuntir, ya. Torsio testis ya. Jadi kita angkat nih, dia nyeri hebat, ya. Kita baru pegang sudah nyeri, apalagi kita angkat melewati simfisis suprapubik, ya. Simfisis of pubis, nah, dia malah makin nyeri, berarti itu pensign-nya positif, ya. Kemudian vas deferens, teraba benang besar dan keras dalam skrotum. Jadi kita raba seperti benang keras dalam skrotum ini, berarti kita curiga. Kalau tidak teraba berarti dia agenesis vas deferens. Tapi kalau dia teraba-raba seperti tasbih, keras-keras berbenjol-benjol kecil-kecil, berarti kemungkinan ada PVC, ya. Oke, sudah tadi transluminasi, ya. Jadi kita senter ke atas, kemudian boleh kalau kamar gelap sekali ya sudah bisa kita tanpa pakai kertas. Kalau kamar tidak terlalu gelap ruangan, kita boleh taruh kertas begini supaya kita lihat ya, tidak menembus ke atas, ya. Oke, terus wanita. Mana tadi wanita punya itu? Apa tuh? Bergus itu 1 kali ketik atau Satu kali. 1 kali ketik? Satu kali saja. Jadi yang tadi yang ginjal. Nah, jadi ini kan, misalkan tahu begini, sakit pak, nah, kanan lagi, pak sakit pak. Nah, jadi ini adalah genitalia eksterna perempuan atau wanita, ya. Jadi ini labia mayor, labia minor. Jadi ini disebut vulva. Jadi biasa kalau nanti, kalian belum repro ya. Jadi ini vulva. Ini nih vulva, ya. Vulva. Ini labia mayor, ini labia minor. Jadi apa yang kita perhatikan di situ? Apakah ada tanda-tanda dari Bartholinitis atau tidak, ya? Jadi Bartholinitis itu ada benjolan di arah jarum jam 4 ataupun 6 di sini, ya. Jadi ada sedikit benjol seperti apa? Kalau dia masih kecil tuh kayak jagung saja, kecil-kecil, ataupun kalau dia sudah besar, dia benjolnya besar, ya. Nah, jadi kita perhatikan di situ apakah ada benjolannya kah ataukah inflamasi, ya. Jadi kalau ada benjolan sama inflamasi kemerahan di sini berfluktuasi, dia kadang sudah bernanah. Nah, itu apakah dia masuk abses Bartholin ataukah dia kista, ya. Kan ada kista Bartholinitis, kista Bartholin, ada abses Bartholin, ya. Kalau dia nyeri sekali pasti abses itu. Dan berfluktuasi dengan nanah, sudah ada nanah. Kemudian kita lihat ini muara uretranya, ya. Ini uretra ini yang ini. Ini vagina yang dibawa, ya. Uretra yang ini, yang di atas. Jangan kasih masuk kateter di bawah lagi. Itu orang vagina itu hari orang baru menikah, orang tuntut sudah, ya. Jadi uretra tuh di atas, ya, di atas, vagina di bawah. Nah, jadi kita perhatikan di muara uretranya, ya. Kalau dia keluar nanah ya kita curiga uretritis, ya. Kemudian
kalau dia karunkula uretra itu jadi proliferasi mukosa uretra posterior itu dia dekat meatus tuh menonjol, jadi kayak seperti coba buka karunkula uretra. Oh ini apa? Seperti ini. Ya, jadi dia keluar ke bawah, ya. Jadi agak keluar ke bawah. Ya, di sini ini kan uretra nih keluar muara uretranya dia ke bawah, berarti itu karunkula uretra. Prolapsus uretra, mukosa uretra terutama pada bagian anterior. Dia punya anteriornya ada prolaps. Coba lihat, coba internet lagi. Prolaps uretra. Prolapsus uretra. Nanti dia pasang kateter juga ya, CSL ini. Nah ya, oh iya. Ada. Coba, sudah dapat prolapsus uretra? Ini kan udah ada. Internet apa itu? Ya, jadi anteriornya bagian eversi itu maksudnya kayak dia lebih naik begitu, lebih menonjol begitu di daerah anteriornya, ya. Jadi kalian ini ada yang bagus itu. Nah, ini kan klitoris. Coba. Jadi ini kan klitoris nih di atas. Ya. Ini nih, ini kan ini normalnya ya. Jadi ini kan uretra kan? Muara uretra. Ini kan klitoris nih. Nah, kalau pada prolapsus uretra itu ada seperti ini. Jadi dia pada anteriornya tuh dia agak membengkak kayak edem tapi tidak terlalu besar. Kalau yang tadi karunkula kan dia keluar tuh, dia agak turun ke bawah toh meatusnya dia muaranya ke bawah. Nah, jadi kalau uretral prolaps itu nah dia begini. Jadi harusnya kan dia kecil cuma sebetitik begini nih, toh? Nah, tapi kalau dia prolapsnya itu dia agak membesar begitu. Lihat saja. Yang paling khasnya tuh agak lebih besarnya di anteriornya, bagian anterior. Kemudian vagina. Kita lihat sambil kita lihat muara uretranya, kita perhatikan yang keluar apa? Apakah ada keputihannya kah, ya? Apakah keputihannya putih jernih ataukah dia sudah keputihan kehijauan ataupun susu, ya? Sudah bernanah, ya? Nah, terus vaginitis. Nah, apakah dia sudah interpretasinya bisa sudah sampai ke curiga vaginitis. Kemudian lihat ada himen atau tidak, ya. Himen ya di sini. Himen ini kan ini enggak bisa lihat di sini. Coba internet lagi himen yang masih utuh dan yang sudah tidak. Supaya bisa bedakan. Kan ini kan yang normalnya nih, maksudnya tidak ada ininya. Cuman ininya saja, vaginanya saja. Jadi ingat ya, uretra di atas, vagina yang di bawah, ya. Selaput. Ya, selaput himen kan selaput darah kan. Jadi dia normalnya tuh seperti titik doang, dia belum besar. Lubangnya belum. Ya, ini. Nih, ini himen normal nih. Jadi dia itu mana itu deh, ada pernah gambar saya lihat. Ya, coba lihat saja. Jadi itu hanya titik saja kalau dia sudah
sudah logonya sudah agak besar-besar, ya berarti dia sudah tidak himennya sudah tidak intak, ya sudah imperforate. Jadi dia kalau intak itu berarti dia masih normal. Kalau kita bahasanya bilang himen masih intak, nah, berarti masih normal. Kalau interpretasinya himen tidak intak, nah, berarti sudah ada ya apakah macam-macam, apakah sudah pelecehan kah, apakah pada perempuan yang sudah menikah, ya. Oke. Ya, sekarang coba satu-satu. Ayo.